Siddiq Al-Ghumari membacakan Sahih Bukhari hatam 10 hari 3 tahun yang lalu. Habis itu Sahih Muslim, tahun ini belum rencana Sunan Tirmidzi atau Sunan Abi Daud. Jadi pondok-pondok mengirim utusan, lebih kurang 60 pondok, dan ustadz-ustadz berdatangan, ada magnetnya. Jadi kita ikuti aja selera, kira-kira mana titik yang membuat kita bisa berkumpul bersama. Jadi kalau nyamannya, kalau hanya ceramah, mungkin orang merasa ini awam. Kami ingin ada ijazah, kami ingin ada baca kitab, kami ingin ada khataman. Dan ternyata setelah kita laksanakan, ya nyaman. Habis acara khataman, di start dari mulai ba'da subuh jam 5 ke sarapan jam 7. Habis itu sarapan dari jam 7 ke jam 10, break duha dari jam 10.30 ke zuhur. Habis itu dari zuhur ke asar, break asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke jam 10. Alhamdulillah 5 hari, ada yang 7 hari khatam. Sebagiannya memang betul-betul duduk di alam nyata, sebagiannya di alam ghaib. Tapi insya Allah kita bisa kumpul bersama. Kita sedang mensiasati kira-kira apa yang bisa membuat kita kumpul, kira-kira titik temunya di mana. Ini saat saya berangkat kemari, Kohdon Ditan masih ada di sana. Saya mohon izin ke beliau karena saya mau ke Gorontalo, dan titik temunya ada pada Krislamologi. Selama ini kita Kristologi, kata beliau nggak bisa, mesti digabungkan antara dua, Krislamologi, paham Kristologi dan paham juga Islamologi, sehingga digabungkan antara duanya, Krislamologi. Ya bagi saya, kalau dia bisa, ngapain mesti saya? Kalau dia bisa, ya dia aja gitu. Karena untuk membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, kita kalau ngulang lagi ribet, itu susah. Ya kita undang aja orang yang bisa, kita buatkan kursus, kita kumpulkan kawan-kawan dai, duduk bersama. Ternyata pertanyaannya banyak sekali. Begitu habis tabligh akbar malam, siangnya dibuat acara dari zuhur sampai asar sampai menjelang maghrib, pembahasan banyak. Ternyata banyak di unek-unek kawan kita yang selama ini terganjal lihat lewat medsos, ditumpahkan di situ semua. Jadi ada titik-titik yang kita bisa ketemu. Misalnya tentang masalah apa? Masalah wakaf, kita hadirkan betul orang yang pakar tentang masalah wakaf, sehingga kita bisa mengambil ilmu. Apalagi Bapak Kanwil Kementerian Agama, ada Majelis Ulama, ada, dan kita duduk semuanya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahdah, ada Tarbiyah Islamiyah, ada Matla'ul Anwar, ada Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ketika kita duduk dalam payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Insyaallah tujuannya tidak lain tidak bukan, banyak sekali memang masalah keumatan sekarang, masalah pendangkalan akidah, masalah media sosial yang luar biasa, masalah kurangnya perhatian kepada umat. Jadi kalau kita inventarisir ini, apalagi di kantor-kantor, itu memang sangat perlu masukan dari dai-dai. Kalau kita seragamkan ceramah ini, cantik sekali. Karena di provinsi, ke kantor-kantor dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala wilayah, ditambah lagi dengan kepolisian, dari mulai Polda, Polres, Polsek, Dandim, dan Ramil, sampai ke Babin Kamtipmas. Itu kalau kita seragamkan ceramahnya itu, saya selalu mengungkapkannya seperti bangun rumah. Ada yang khusus pada dinding saja, ada pada tiang saja, ada pada pintu saja. Rumahnya nggak tegak karena masing-masing nggak ngumpul. Tapi kalau kita seragamkan ini, misalnya 20 tatap muka fokus pada triple T. T yang pertama tahsin, fokus saja pada tahsin. Mungkin 10 tatap muka tahsin. Yang kedua tahfiz, surat-surat pendek. Yang ketiga tadabbur ayat dan bacaan-bacaan sholat. Sehingga kalau kita dudukkan dai-dai muda masuk ke kantor-kantor, triple T, kualitas sholatnya baik, bacaan sholatnya faham, surat-surat pendek yang dibaca bagus. Karena sekarang ada orang yang buka kajian, tidak lagi kaji bumi, tapi langsung naik ke Sidratul Muntaha, sehingga tidak lagi membumi, susah kita untuk menangkapnya. Tapi pas disuruh baca ayat Quran, belepotan.
nun mati ketemu dengan kok banyak main menokol-kolah, dan ketika orang tidak bisa menjawab pas ditanya gimana tentang kajian ini, ini nggak terlalu penting karena Allah hanya melihat kolbu kita. Padahal qori kita sangat bagus, tinggal memberikan bahan. Saya dulu waktu pertama pulang, hampir setiap pengajian itu saya buatkan PowerPoint-nya karena sangat membantu saya, apalagi di kantor-kantor mereka punya slide, mereka punya media, alat, tinggal pakai. In fokus, in di dalam, fokus, supaya jamaahnya fokus ke dalam. Karena kalau membuat orang fokus kita susah juga kalau tidak punya kemampuan. Tapi dengan adanya in fokus ini, kita buat slide agak 15 aja, kalau satu layar 2 menit kali 15, 30 menit, buka pertanyaan 15, 45 menit. Dan biasanya saya kalau pertanyaan saya minta tertulis di kertas. Mohon maaf, untuk menjaga stabilitas kita supaya nggak terlalu panjang lebar, tulis di kertas. Padahal tujuan saya, maksudnya yang bisa saya baca itu saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang supaya nggak kelihatan kali bodoh kita kan. Seringkali ditanya, kemarin saya baru pulang dari Sabah, ditanya sama TYT yang di Pertua Negeri Sabah, ada saya satu yang mau saya tanya sama Ustaz. Ya Tun yang mulia, kenapa Ustaz waktu saya tonton itu bisa jawab semua katanya. Saya bilang kertas yang nggak bisa saya jawab itu saya kantongi duluan. Saya bilang, oh itu ternyata rahasianya. Jadi yang nggak bisa jawab saya bilang ini saya akan jawab pada pertemuan akan datang. Jadi saya pulang baca dulu. Memang pertama pulang itu kita merasa ya LCMA itu merasa alimul ghaibi was syahada. Gitu kan. Dibawalah saya ke kantor camat. Bawa ke kantor camat, kata bapak pegawai kantor camat, saya biasa bawa Ustadz ke kampung saya, katanya. Ustadz Somad bisa mau ke kampung saya? Boleh Pak, saya bilang. Ke kantor, bawa ke kampung, pas tanya jawab, kami di tradisi di kampung ini Ustadz, kalau orang meninggal itu sholatnya bisa dibayar pakai beras, katanya. Wah, mulai ini nggak pernah dibaca dulu, nggak ada dalam Muqarrar Azhar sholat pakai beras ini. Saya bilang mohon maaf ya Pak, saya nanti pulang saya cari dulu di kitab, saya kayaknya belum pernah baca. Ya nggak apa-apa kita mengakui kita nggak tahu kan. Setelah pulang saya cari-cari, ternyata kata Imam Syafi'i, orang yang nazar iktikaf, dia nggak bisa iktikaf, maka satu malam iktikaf itu bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Saya bernazar iktikaf 10 malam, tiba-tiba meninggal. Kebetulan istri saya tahu, ahli waris saya tahu, maka ahli waris membayarkan 10 malam itu, 1 malamnya 1 mud, berarti 10 malam 7,5 kilo. Tapi Imam Syafi'i nggak ada cerita sholat, dia cerita iktikaf. Datang ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i mengkiaskan pendapat Imam Syafi'i itu kepada sholat. Kata dia, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Lalu kemudian pendapat itu diakui oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itulah yang dibawa oleh ulama yang dari Makkah ke Nusantara, mengatakan sholat. Baru saya nyambung, oh ternyata mereka ambilnya dari Majmu' Syarah Muhazzab, tapi bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil sendiri dari Syafi'iyah, Syafi'iyah sendiri mengkiaskannya pada pendapat Imam Syafi'i. Lalu saya buatkan video. Ini ceritanya tentang Imam Syafi'i, diambil oleh Syafi'iyah, diakui oleh Imam Nawawi, tapi saya nggak ngamalkannya. Karena kalau saya amalkan, saya takut nanti orang kampung saya ketika diajak sholat, ayo sholat, beras sudah siap Ustaz. Tapi untuk mengatakan bahwa ini salah, saya nggak berani. Karena Imam Nawawi, siapa yang nggak kenal Imam Nawawi? Saya sampai hari ini ngajar subuh Rabu Riyadus Sholihin min kalami Sayyidil Mursalin pakai Imam Nawawi. Saya kalau ngajar zikir dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi.
Kami waktu baca hadis dari kitab yang paling kecil dulu, Arba'in Nawawi. Saya kalau baca Sahih Muslim nggak paham, saya baca kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, Imam Nawawi. Saya kalau baca fikih dari mulai Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, kitab yang besar adalah kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi. Siapa kita mau menyalahkan Imam Nawawi? Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Nawawi ini manusia, saya pun manusia, memang betul, tapi dia giganya berapa tera kepalanya gitu. Jadi kita kalau kenal kita dengan ulama ini, ya kita datanglah Imam Tajuddin As-Subuki, mujtahid, tapi beliau tetap ikut Imam Syafi'i karena levelnya merasa tidak sampai. Dia tetap Imam Tajuddin As-Subuki As-Syafi'i, tetap mengaku Imam Syafi'i. Dia dapat kabar rupanya Imam Nawawi lagi datang ke Mesir. Imam Nawawi ke Mesir mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Baru dia lihat kubahnya, Imam Syafi'i itu kuburnya ada kubahnya. Baru ngelihat kubahnya dia sudah melelehkan air mata, nggak sanggup mendekati kubur Imam Syafi'i. Akhirnya dia pulang lagi ke Damaskus. Berita itu sampai ke Imam Tajuddin As-Subuki. Kata Imam Subuki, dia mau mendatangi Imam Nawawi, tapi karena waktu itu tidak seperti sekarang, zaman sekarang orangnya belum datang, kabarnya sudah nyebar duluan di grup-grup WhatsApp. Ya, jadi Imam Subuki terlambat. Dia datang, Imam Nawawi udah pulang. Lalu kemudian Imam Subuki mengejar ke Damaskus. Tempat Imam Nawawi ngajar itu namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat ngajar hadis. Sampai di situ dia datangi. Kata mereka Imam Nawawi sudah pergi ke Nawa, ke kampung halamannya. Dia kejar ke Nawa, sampai di Nawa rupanya Imam Nawawi meninggal dunia. Akhirnya Imam Subuki datang lagi ke Darul Hadis. Dia tanya, di mana Imam Nawawi biasa ngajar hadis? Sini, ini kursinya, iya, ini mejanya, iya. Lalu kemudian Imam As-Subuki meletakkan pipinya ke bekas telapak kaki Imam Nawawi dalam biografi Imam Nawawi. Jadi begitulah kecintaan membuat orang mereka bisa berkumpul bersama. Betul kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin pertemuan kita petang ini pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena sudah, kalau pergi ke tembilahan jangan lupa memberi kubis. Kalau sudah ada nyanyi-nyanyian tanda waktu sudah habis. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog silaturahim kita petang ini. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Yaqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya dimaklumkan, diinformasikan kita ada dialog. Saya kembalikan ke moderator.